Ya, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sukses, dan semangat pagi. Selamat menunaikan ibadah puasa di hari keberapa ini, Mas Haji Zaid? Besok Lebaran ya? 25. Wah, 25. Kayaknya udah 29 ini kayaknya. Kurang sehari lagi ini. Oh, kalau jualan kue udah 29 nih. Baik, senang dan bahagia bisa berjumpa kembali di Sharing Humas Kemenak. Untuk episode yang ke-17, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali dan beliau adalah Mas Ajengan Haji Sigit Kamseno, orang terganteng ini, Humas Unit Eselon 1. Baik, tema kali ini terkait media sosial dan podcast, apalagi kalau kita lihat hasil video podcast dari Bimas Islam ini, kita harus belajar banyak ini. Satu sisi memang bukan hanya alatnya yang mahal, tapi memang SDM-nya yang sangat luar biasa sekali ini. Dan di belakang beliau juga kayaknya studionya ini berkelas dunia ini. Kita juga akan belajar dengan beliau nih. Penanganan media sosial dan podcast. Dan sekarang sudah berapa podcast nanti akan kita dengarkan bersama paparan dari narasumber pada siang hari ini. Yang pasti kami senang sekali di bulan Ramadan ini kita masih tetap diberikan kesehatan, tetap berkinerja, terutama para Pranata Humas seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang tetap istiqomah dan rutin untuk belajar dari siapapun dia, kita akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum acara kita mulai, kita buka terlebih dahulu dengan baca umul kitab bagi yang muslim dan bagi sahabat-sahabat kami yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, silakan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Bagi yang muslim, Al-Fatihah. Ya, dan kami ucapkan terima kasih dan selamat ya kepada Pranata Humas yang baru saja lulus ya. Ujian kompetensi Pranata Humas kemarin sudah diumumkan. Alhamdulillah sudah menyebar ini hampir di pusat, terus di Kanwil, PTKN seluruh Indonesia kita mendapatkan support JFT Pranata Humas. Mungkin nanti ke depannya nanti dari Biro HDI bisa dibuatkan grup tambahan ya bagi para Pranata Humas yang sudah lulus gitu ya. Baik, selanjutnya kita serahkan sepenuhnya kepada Mas Fahrizal. Assalamualaikum Mas Fahrizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya, Pak Nurul. jadi kita punya CPNS, ada berapa CPNS-nya di Itjen, Mas? 30 untuk tahun kemarin, Pak. Wah, tahun kemarin 2019 ya, jadi kita Ya, injek masih kakinya di 2019. Mas Ajengan ini. Jadi semua CPNS kita wajibkan untuk bisa bergabung, bisa menjadi host, bisa menjadi narasumber, harus bisa membuat konten, baik video, baik fotografi, videografi, upload berita itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Jadi sebelum kena virus ya. Jadi kita manfaatkan semuanya ASN, terutama CPNS dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Dipersilakan Mas Fahrizal. Dari kami cukup sekian, terima kasih, monggo. Dan jangan lupa para peserta nanti untuk isi absensi dan bisa langsung download untuk e-sertifikat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq la aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nurul. Selanjutnya saya Fahrizal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua peserta, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Maha Kuasa. Kita masih bisa hadir di kegiatan rutin Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, yaitu sharing Humas Kemenak. Di mana episode kali ini, yaitu episode ke-17 ini, berusung tema Sharing to the Max lewat podcast dan medsos. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Sigit Kamseno. Beliau merupakan Pranata Humas dari Ditjen Bimas Islam Kemenak RI. Sedikit biodata tentang beliau, yaitu beliau itu lahir di Bogor tanggal 9 September tahun 1985. Sekarang menjabat sebagai Pranata Humas Ahli Muda atau selaku merangkap Kasubag Sistem Informasi dan Humas Ditjen Bimas Islam. Golongan 3C, penata, aktif menulis di majalah, koran, jurnal semenjak beliau kuliah. Saat ini beliau aktif di komunitas One Day One Juice. Yang kedua, trainer pada kajian-kajian remaja muslim. Dan yang tiga itu kontributor di sejumlah media kepenulisan. Ya, tanpa membuang dan waktu lagi, selanjutnya saya serahkan kepada narasumber kita, Bapak Sigit Kamseno, untuk memaparkan sharing Humas Kemenak ini mengenai sharing to the max lewat podcast dan medsos. Kepada narasumber dipersilahkan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih Mas Fahrizal yang telah mengantar acara dan juga guru kita semua, Abuya Ajengan Kiai Haji Nurul Badrul Tamam, dan teman-teman Pranata Humas seluruh Indonesia. Ini berarti Pranata Humas Kementerian Agama semua ya, Mas Fahrizal ya? Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Tapi ada juga dari yang lain juga Humas. Dari yang lain ya. Kalau dari Basnas ada Pak Zaid, Basnas ya tidak terlepas juga dari Kementerian Agama lah ya. Teman-teman semua, kita bersyukur di hari yang ke-25 ini kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini memperpanjang usia, memperbanyak rezeki, memberkahkan rezeki kita, dan mudah-mudahan juga puasa kita yang muslim semakin khusyuk, semakin mendalam spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, saya diperintahkan ini oleh Mas Nurul untuk berbagi tema tentang podcast dan juga pengelolaan media sosial di era digital seperti saat ini. Dan mudah-mudahan sih sharingnya bermanfaat, meskipun saya yakin teman-teman tentu jauh lebih paham tentang ini. Hanya saja memang di pusat yang menjadi salah satu concern dari program kehumasan Bimas Islam, salah satunya di tahun 2021 ini adalah program podcast yang kami beri nama Podcast to the Point. Kenapa kami kasih nama to the point? Karena rasa-rasanya masyarakat kita butuh informasi yang tidak sekedar normatif. Jadi podcast Bimas Islam itu memang didesain untuk membedah satu tema yang pembedahannya itu to the point, tidak basa-basi. Langsung pada intinya, tidak banyak hal-hal yang sifatnya normatif, dan diharapkan bisa langsung menjawab kegelisahan dari masyarakat. Podcast to the point. Dan teman-teman, saya boleh share screen ya, Mas Fahrizal ya? Silakan. Ini alasan mengapa kita perlu punya medium baru dalam publikasi program-program pemerintah. Dalam hal ini tentu di Ditjen Bimas Islam kalau saya khususnya, dan tentu teman-teman di program-program yang teman-teman handle seluruhnya. Pengelolaan podcast media sosial, podcast dan media sosial. Kita satu-satu kita coba ya.
Untuk, nah ini kita lewat saja. Di Ditjen Bimas Islam ada sekretariat. Sekretariat itu ada 5 bagian, salah satunya bagian Masdatin, Humas, Data, dan Sistem Informasi. Ada 2 subbag di sana, subbag pengelolaan data dan ada subbag SI dan Humas. Saya sendiri diberi amanah di subbagian SI dan Humas yang punya 2 fungsi, yaitu Sistem Informasi dan Humas. Yang kita akan bahas pada siang hari ini adalah fungsi tentang kehumasan karena kaitan dengan publikasi. Kehumasan itu teman-teman, kita memang di era digital ini paling tidak harus punya skill di dalam 3 aspek. Yang pertama, urusan menulis itu sudah paling elementer. Jadi kalau humas tidak bisa menulis, itu perlu diperkuat lagi ya. Yang pertama menulis, yang kedua keahlian di bidang visual seperti infografis, gambar-gambar, komik, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah audiovisual, baik dalam bentuk audio maupun dalam bentuk audiovisual video. 3 ini menjadi penting karena baik publikasi melalui tulisan, publikasi melalui infografis, publikasi melalui video, ini masing-masing punya segmentasinya sendiri. Ada orang yang suka dengan audiovisual tapi tidak suka membaca banyak. Ada yang suka membaca tapi tidak suka nonton video. Ada yang sukanya cuma melihat infografis saja. Nah, 3 aspek ini harus kita penuhi untuk menyampaikan pesan-pesan instansi kita kepada masyarakat. 3 aspek yang harus kita kuasai dari segi teks, dalam hal ini menulis, baik itu reportase, opini, dan sebagainya. Yang kedua grafis atau gambar. Yang ketiga audio visual. Kita lanjut. Mengapa kita perlu concern di media sosial, teman-teman? Yang pertama, media sosial itu murah. Kalau kita pasang iklan di koran, itu bisa 50, 60, 70 juta untuk setengah halaman misalnya. Kalau kita pasang iklan di TV jauh lebih mahal, blocking time di 1 episode televisi bisa 300-400 jutaan. Tapi di media sosial, biayanya sangat murah, sementara penggunanya juga tidak kalah banyak. Jadi media sosial ini kalau kita bikin gambar sendiri pun bisa gitu ya, dan tidak berbiaya, tinggal diupload saja. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa membuat video, gambar, atau ilustrasi menarik yang tanpa kita upayakan untuk viral, dia viral dengan sendirinya. Jadi ide-idenya memang harus kreatif, dan di tengah keterbatasan kita perlu banyak berinovasi memang. Saya punya gambaran begini, kemarin itu kan ada video viral di mana orang yang menggunakan masker dimarahin di masjid. Sebetulnya dari segi konten, kita bisa buat video serupa sebagai alternatif. Jadi begitu kita buat video parodinya, ada orang yang lagi dimarah-marahin di masjid, dibentak-bentak, tidak boleh pakai masker misalnya, marah-marah, emosi segala macam. Nah, nanti dijawab sama yang dimarahin, jangan emosi, baca Al-Quran. Tiba-tiba ada bumper out Kementerian Agama. Nah, jadi bikin alternatif-alternatif. Atau misalnya dulu ada orang yang marah-marah waktu ditilang sama polisi, motornya dipukulin, dihancurin, dirusakin. Nah, dalam keadaan seperti itu misalnya, ketika ada video viral semacam itu, kita juga bisa buat alternatifnya. Ada orang lagi ditilang polisi, marah-marah, hancur-hancurin kendaraannya, yang dikasih bukan surat tilang, tapi jangan emosi, baca Al-Quran misalnya. Kemudian ada bumper out, pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Agama. Nah, video-video yang semacam itu sebetulnya tanpa kita effort lebih besar pun potensi viralnya cukup tinggi karena masyarakat merasa videonya kocak nih, seru nih, jadi bisa menyebar dengan sendirinya. Sepanjang videonya nggak terlalu lama ya. Makanya di podcast Bimas Islam sebetulnya saya membatasi maksimal 20 menit, kecuali memang pembahasannya sulit untuk dipersingkat. Dan video-video pendek juga saya concern hanya di 1 menit saja supaya tidak di skip oleh
pengguna media sosial. Jadi kalau Bapak Ibu bikin video profil KUA, video profil fungsi di masing-masing instansi, saran saya sih jangan lebih dari 1,5 menit. Karena kalau udah lebih dari 1,5 menit, orang malas juga nontonnya. Di skip, bahkan akhirnya nggak jadi ditonton. Belum lagi urusan kapasitas yang cukup besar. Yang pertama murah. Yang kedua, selain murah ya juga mudah. Karena mekanismenya tidak terlalu rumit kalau kita publikasi program kita di media sosial. Cukup bikin infografis, gambar. Kalau kita tidak punya tim, bisa pakai konsultan atau pakai tenaga ahli sebagai orang yang membuat infografis, karena kita tahu SDM kita misalnya terbatas, tidak ada yang punya skill di bidang infografis, bisa kita anggarkan untuk meng-hire tenaga ahli yang khusus untuk membuat infografis. Juknis, edaran Menteri Agama, kemudian keputusan-keputusan yang dirasa penting dibaca oleh masyarakat, bisa diterjemahkan ke dalam bentuk infografis. Syarat infografis itu bahasanya singkat, kemudian tidak boleh multitafsir gitu ya. Jadi jangan sampai karena kalimatnya dipersingkat kemudian tafsirnya jadi berubah atau maknanya bergeser. Infografis itu bukan copy paste dari poin-poin undang-undang atau poin-poin di Juknis, tapi bahasanya memang diambil hanya bagian-bagian intinya saja tanpa merubah substansinya. Mudah, bikin video juga mudah. Kita tinggal pakai smartphone saja, lalu diedit, bisa diupload 1 menit, 1,5 menit. Dibandingkan dengan kita bikin video untuk televisi, rekaman di radio, atau bikin iklan di koran, mekanismenya juga rumit dan sebagainya. Media sosial mudah. Ini kelebihan media sosial dibandingkan dengan media-media konvensional. Yang ketiga, kelebihan media sosial itu tepat sasaran. Kenapa tepat sasaran? Karena ketika Bapak dan Ibu memasang iklan di YouTube, memasang iklan di Instagram, memasang iklan di Facebook misalnya, kita bisa tentukan segmen masyarakat apa, segmen masyarakat mana yang akan menjadi tujuan dari publikasi iklan kita. Saya pernah buat iklan video tentang layanan nikah di KUA. Sewaktu saya mau pasang iklan itu di media sosial, saya sudah tentukan segmentasi masyarakat yang menonton adalah yang umurnya antara 18 sampai 30. Pengguna media sosial itu kan ada datanya. Kita bisa tentukan datanya itu misalnya di sort by age, kemudian by interest, misalnya hobi dan sebagainya, sehingga iklan kita itu hanya lewat di feed orang-orang yang menjadi sasaran kita. Jadi bisa diatur sasaran iklan kita itu siapa. Itulah kelebihan media sosial. Tentu berbeda kalau Bapak dan Ibu pasang iklan di koran. Kita tidak bisa menentukan siapa yang melihat iklan kita. Sudahlah tidak bisa ditentukan, tidak kelihatan pula dilihat atau tidak oleh mereka. Nah, yang berikutnya adalah terukur. Nah, Bapak dan Ibu, terukur ini maksudnya adalah kita bisa melihat statistik orang yang melihat iklan kita. Di YouTube berapa orang yang menjadi viewer iklan kita. Berapa yang klik iklan kita di Instagram yang masuk ke landing page di website instansi kita misalnya. Atau di YouTube berapa orang yang menontonnya lebih dari 10 detik misalnya. Itu semua ada statistiknya. Jadi bisa diukur apakah iklan kita ini dilihat oleh semaksimal mungkin sasaran yang kita tuju atau tidak. Lagi-lagi, golden point dalam hal ini terukur tidak ada dalam medium-medium konvensional seperti koran. Bapak dan Ibu tidak bisa mengukur berapa orang yang melihat iklan Bapak di koran. Sudahlah sekarang yang membaca koran itu sedikit, yang melihat iklan kita jauh lebih sedikit. Yang melihat iklan kita, yang interest terhadap iklan kita lebih sedikit lagi. Sudah begitu tidak bisa diukur berapa orang yang melihat. Itu alasan mengapa saya prefer tidak memasang iklan lagi di koran. Ya Bapak dan Ibu, sekarang kalau pasang iklan di koran tujuannya buat apa? Siapa yang mau lihat iklan kita? Selain ngabisin anggaran misalnya, atau bikin ucapan selamat Idul Fitri misalnya, kemudian kita berbangga ada di koran, iklan kita ada di halaman depan, setengah halaman, padahal juga tidak ada yang melihat. Padahal kalau kita manfaatkan media sosial, anggaran yang digunakan untuk pasang iklan di koran itu
bisa jauh lebih masif penyebaran informasinya. Karena media cetak ini kan sekarang sudah menuju ditinggalkan oleh masyarakat. Berikutnya adalah murah sudah, mudah, tepat sasaran, terukur, dia abadi dalam tanda kutip. Iklan apa yang Bapak pasang di media sosial Bapak dan Ibu, dia akan terus ada sepanjang tidak kita hapus. Apalagi kalau sudah di-repost oleh akun-akun lain atau sudah viral, maka itu akan selamanya ada. Bahkan video Bapak yang sekarang, video Ibu yang sekarang masih muda sebagai bintang iklan misalnya di instansi masing-masing, dipasang di YouTube, sampai kita pensiun nanti video itu masih akan tetap ada. Dan bisa di-play kapanpun. Beda dengan di radio, beda dengan di TV atau di koran yang nanti lapuk dan hilang, harus diarsipkan dan sebagainya. Ini lebih abadi, jadi bisa dilihat kapan saja, bisa didengarkan ulang, bisa ditonton ulang. Ini golden point dari media sosial. Maka kita hati-hati menggunakan media sosial, karena kalau sudah viral, susah untuk mengobatinya. Itu yang menjadikan kami di Ditjen Bimas Islam, kalau membuat infografis, apalagi kaitan dengan edaran, dan sebagainya, itu diverifikasi berlapis oleh teman-teman. Periksa tahap 1, periksa tahap 2, periksa tahap 3, jangan sampai sudah terlanjur menyebar, kemudian harus kita tarik. Tidak mungkin pesan yang sudah viral bisa ditarik. Memang internet itu tidak pemaaf ya. Jadi video yang menyebar juga tidak bisa ditarik, iklan yang menyebar tidak bisa ditarik, infografis yang menyebar tidak bisa ditarik. Konon katanya Tuhan itu maha pemaaf, tapi internet tidak. Jadi itu yang susah. Gitu ya. Tuhan itu maha pemaaf. Kalau Anda berbuat salah, Anda bisa bertobat dan Tuhan memaafkan. Tapi kalau kesalahan itu kita upload ke media sosial, lalu viral, internet tidak akan memaafkan. Orang yang membentak-bentak seseorang di masjid, bisa jadi, boleh jadi dia sudah bertaubat. Sudah menyadari kekeliruannya bahwa orang mesti ikhtiar untuk menghindarkan dirinya dari mara bahaya COVID-19. Dia sudah bertobat dan boleh jadi pertobatannya nasuha, dapat ampunan Allah. Tapi videonya menyebar sampai dia tua, video itu akan tetap ada. Bahkan bisa juga nanti tahun depan muncul lagi videonya. Di Instagram, di medsos muncul lagi videonya. Di Facebook ada lagi captionnya, menolak lupa misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Video itu akan terus ada. Jadi berhati-hati Bapak dan Ibu. Kalau sudah kita blast, bismillah, menyebar sudah, risikonya harus sudah kita hadapi. Jadi sebaiknya memang matang di awal ketimbang memberikan revisi-revisi. Kemudian yang berikutnya dari golden point media sosial adalah dia shareable. Jadi dia berpotensi viral, berpotensi di repost, berpotensi menyebar, berpotensi menjadi broadcast di berbagai platform media sosial. Ini tidak dimiliki oleh medium komunikasi seperti televisi, radio, koran, dan sebagainya. Tapi di media sosial, semua iklan kita shareable. Bisa di-share oleh banyak orang. Bisa menyebar ke berbagai macam platform media sosial, bisa menyebar kemana-mana demikian banyaknya. Di grup-grup WhatsApp kan ada orang yang pekerjaannya hanya menjadi broadcaster ya, yang meneruskan pesan orang ke grup, dibaca oleh kita juga belum tentu. Nah, boleh jadi nanti tulisan kita atau iklan kita masuk tiba-tiba di grup itu. Saya kadang-kadang juga suka testing, misalnya jadwal imsak dikeluarkan oleh Bimas Islam. Tahu-tahu iklan itu saya terima dari grup alumni sekolah. Saya lihat dari grup alumni di kampus, berarti iklan itu sudah menyebar ke demikian banyak grup-grup media sosial. Jadi shareable ini adalah salah satu yang sangat menjadi ciri khas dari golden point atau poin-poin emasnya media sosial. Ada 5, ada 6 ya golden point media sosial. Inilah kelebihan media sosial yang harus kita manfaatkan. Sudahlah dia murah, mudah, tepat sasaran pula, bisa diukur, kemudian pesannya abadi dan shareable. Lalu alasan apa yang menjadikan kita tidak memasang iklan di media sosial? Murah dan bisa diukur. Ya, jadi lebih baik kita memanfaatkan media sosial ketimbang media-media konvensional. Tentu saja iklan di media konvensional masih perlu kita
pasang misalnya, karena masih ada generasi-generasi sebelum kita, terutama misalnya yang belum terlalu akrab dengan media sosial atau masih punya pandangan bahwa iklan di koran itu tetap perlu. Karena bagaimanapun segmentasi yang semacam ini tidak bisa kita lewatkan juga, segmentasi masyarakat yang membaca koran. Nah, terkait dengan podcast, teman-teman semua, sebagai dunia hiburan baru, ini saya olah dari berbagai sumber. Kemarin sore saya cari beberapa riset terkait dengan podcast. Jadi segmentasi orang yang menonton podcast itu didominasi oleh generasi milenial, 20-25 tahun. Kalau kita melihat sensus penduduk yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik, yang dimaksud milenial itu adalah mereka yang lahir setelah tahun 1981. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang lahir 81, Anda milenial. Anda bukan baby boomer, ya. Jadi yang umur sekarang 35, 36, 37 itu masih masuk kategori milenial. Tapi kalau di dalam penelitian tentang podcast, milenial dimaksud ini 20-25 tahun, menguasai 42,12%. 43% diantaranya mengatakan sangat tertarik mendengarkan podcast. Dan waktu yang rata-rata mereka habiskan untuk mendengarkan podcast adalah 10-20 menit. Ini alasan mengapa podcast itu jangan terlalu lama sebetulnya. Kalau nggak menarik-menarik banget nanti di skip dan pesannya jadi nggak sampai ya. Saya prefer hanya 20 menit meskipun yang jadi narasumber itu direktur. Tapi kalau misalnya ada toleransi 5 menit lagi ya masuklah ya sekitar setengah jam gitu. Jadi nggak terlalu panjang. Kalau 10 menit ya bisa juga tapi terlalu singkat kalau untuk podcast instansi. Kecuali dia video-video hiburan. Kemudian akrab dengan podcast 68%, di mana 80% diantaranya rutin mendengarkan podcast dalam 6 bulan terakhir. Kemudian ciri lainnya dia tidak menggeser posisi radio, karena kalau di radio ada interaksi antara pemirsa dengan penyiarnya, kalau di podcast dia hanya satu arah saja. Bapak dan Ibu jangan salah kira, podcast ini bukan seperti yang kita tonton di YouTube-nya Deddy Corbuzier ya, itu memang podcast, tapi sebetulnya basis dari podcast itu hanya suara saja, bukan visual. Tetapi Deddy Corbuzier itu memang mengkonversi podcast yang basisnya suara juga disediakan dalam bentuk visual. Sebetulnya podcast sendiri dia lebih fokus di suara saja. Itu alasan mengapa di podcastnya Deddy Corbuzier itu kan pakai headphone ya, karena memang basisnya suara sebetulnya. Dan Bimas Islam juga melakukan itu karena pengguna YouTube rasanya potensial untuk kita jadikan sebagai target segmentasi publikasi instansi kita, media KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Kemudian juga podcast tersedia di berbagai platform. Kalau kita nonton di YouTube, kita lihat podcastnya. Kalau di Spotify juga ada podcast, jadi memang ada beberapa platform yang menyediakan layanan podcast. Di Spotify, Bimas Islam juga sudah punya channel To The Point, podcast To The Point Bimas Islam. Spotify, tapi belum terlalu concern kita untuk mengembangkan, masih di YouTube dulu. Karena penontonnya juga masih butuh perjuangan supaya bisa tembus 1000 itu luar biasa susah memang. Kemudian genre bervariasi di Indonesia, yang favorit podcast itu di entertainment, hiburan, komedi, misteri, kemudian lifestyle, teknologi, dan edukasi. Ya ini juga artis-artis sekarang banyak yang beralih menjadi YouTuber yang concern di podcast. Setelah Deddy Corbuzier menyusul Sule juga bikin Sulpod ya, Sule Podcast. Kemudian bisa dinikmati di perjalanan. Orang yang bawa mobil ke kantor sambil nyetir, dia bisa mendengarkan podcast.
di Spotify misalnya, baik itu podcast komedi, misteri, atau tausiah ya, sosial budaya. Yang cukup populer itu kalau di Spotify memang channelnya Ustadz Hanan At-Taqi ya, yaitu tausiahnya juga ya bagus-bagus lah di Spotify. Kemudian ini dia Audible Revolution. Jadi memang sekarang ini sedang ada revolusi di media sosial, tidak hanya yang sifatnya visual, lagi tren audio 2016 sampai 2017 ini naik sampai 85% dan terus naik sampai di tahun 2021 sekarang. Pendengar podcast di Spotify saja naik 300% dari 2019 ke 2020. Berdasarkan laporan data Spotify, Indonesia merupakan pendengar podcast terbanyak di Asia Tenggara. Diprediksi akan ada 2,2 miliar pendengar podcast sampai dengan bulan ini kalau tidak keliru bulan April ya, tahun 2024. Jadi ini potensinya besar sekali, teman-teman, kalau kita mau bikin channel podcast. Saya pernah lihat di Kanwil Bali, kalau tidak keliru itu ada podcast juga dan bagus. Saya pernah nonton juga kalau nggak salah waktu itu narasumbernya Pak Menteri Agama Pak Fahrul Razi. Ini cakupan pelayanan Bimas Islam. Karena melihat demikian banyak cakupan layanan Bimas Islam, saya rasa saya sebagai humas Bimas Islam tidak akan kehabisan ide untuk mencari tema apa yang akan diangkat di dalam podcast Bimas Islam. Ya, sepanjang dimulai sejak edisi pertama sampai sekarang, kalau tidak keliru sudah 12 episode, berbagai macam tema sudah kita angkat. Penyuluh, hari besar Islam, pemberdayaan zakat dan wakaf, sidang isbat, arah kiblat, konsultasi syariah, seni budaya, layanan nikah, majelis taklim, dan sebagainya. Aliran sempalan juga bisa diangkat. Terakhir, episode yang di podcast Bimas Islam itu tentang penyuluh agama zaman now. Ya. Jumat hari ini sudah tayang juga tentang masjid ramah anak, ramah lingkungan, dan ramah disabilitas. Menghadirkan narasumber Bapak Direktur Urais Binsar, Bapak Agus Salim. Dan masih banyak stok video yang belum diposting, masih dalam proses produksi, dan itu luar biasa. Butuh effort yang besar memang, terutama ketelitian kita untuk melihat detik demi detik video itu. Jangan sampai kemudian kita sebagai humas yang punya sense atau kepekaan, wah kira-kira pesan ini bakal bikin gaduh nih misalnya. Jadi detik ini sampai detik ini di-cut, detik ini sampai detik ini di-cut misalnya. Itu harus kita lihat benar-benar detik per detiknya. Jangan sampai ada pesan-pesan atau selip lidah misalnya narasumber yang harus kita jaga juga marwah dan kehormatannya menjadi bulian dari netizen. Maka untuk memverifikasi materi podcast pasca produksi itu harus dilihat dulu betul-betul detik demi detiknya. Saya mengoreksi langsung podcast itu dan saya listing misalnya detik 00.13 sampai 00.15 di-cut. Terus 21.03 sampai 21.07 di-cut misalnya. Atau 20.13 sampai 20.19 ganti kamera, pakai kamera 2 dan seterusnya. Yang jelas memang harus betul-betul konsentrasi untuk memverifikasi materi di podcast. Ini ada pertanyaan di kolom chat, boleh di-share materinya nanti ya, nanti kita bagi ya. Kemudian ini 14 selera media, kalau ini mungkin nggak ada kaitan langsung dengan medsos dan dengan podcast, tapi memang ada 14 selera mengapa berita kita bisa naik atau tidak naik di media massa. Ya. Pertama, apakah dia layak diberitakan, dia aktual atau tidak, siapa tokohnya, seberapa besar magnitud berita itu, apakah ini pertama kali, eksklusif atau tidak, relevan atau tidak untuk diberitakan, dramatik, atau sesuai misi dari medianya enggak, ada human interest-nya enggak, apa keunikannya, apa nilai prestisiusnya, atau sedang lagi tren, nah atau angle lain. Jadi teman-teman kalau ingin berita-berita kita naik di media-media konvensional, perhatikan 14 selera media ini. Ya.
Kita nggak bisa bikin judul berita normatif-normatif, kemudian meminta media memuat. Apa pentingnya bagi media memberitakan kegiatan-kegiatan internal instansi kita yang isinya pun pesan-pesanan normatif misalnya. Ya. Ini tambahan saja. Nanti kalau memang perlu kita bahas ya di sesi berikutnya. Ini contoh podcast yang sudah ditayangkan oleh Bimas Islam, Penyuluh Agama Zaman Now. Kemudian juga judulnya memang judul-judul yang harus menggelitik. Selama ini waktu subuh Kemenak ternyata kepagian, gitu. Karena kemarin ada perdebatan tentang itu. Kemudian wakaf uang untuk bangun infrastruktur, dibedah di situ. Berapa sih jumlah masjid musola se-Indonesia? Mau nikah? Tonton ini dulu. Kupas tuntas moderasi beragama, kupas tuntas kalender Islam, tanya langsung ke Kemenak. Juga ada Indonesia Darurat Literasi, kemudian wakaf uang jadi kas negara, PNS milenial kerjanya apa? Milenial kenapa jadi PNS? Ini karena syutingnya lama jadi saya potong jadi 2 part. Kemudian ngaji lewat medsos, gimana sanad keilmuannya? Tarif daftar nikah berapa sih? Nah, gitu ya. Ini yang musola juga sama 2 part, 1 kali syuting, kemudian peran zakat dan wakaf di tengah pandemi. Ini beberapa podcast yang sudah terbit, yang milenial ini belum terbit karena masih antri dengan tema-tema yang lain, dengan judul-judul yang lain. Nah, saya sekarang ingin sampaikan ke teman-teman pengelolaan media yang dilakukan oleh Ditjen Bimas Islam. Kami punya mesin analisis untuk melihat seberapa besar impresi pemberitaan Bimas Islam dan jangkauannya di media-media online, ya. Kami punya laporan rutin setiap pekan, setiap Jumat yang kami laporkan ke pimpinan. Misalnya kalau yang ini yang bulanan ya, jadi ada yang setiap minggu, ada yang setiap bulan. Setiap bulan direkapitulasi juga. Pada periode bulan Maret 2021 terpantau 7.586 data. Di media online ada 5.337 pemberitaan, 2.147 cuitan di Twitter, 28 unggahan di YouTube, 56 unggahan di Instagram, 10 unggahan artikel dalam blog, dan 8 unggahan berita di media cetak. Ini kita ada mesin yang untuk menganalisis, yang kita gunakan untuk menganalisis media. Jadi media monitoring yang digunakan oleh Bimas Islam. Tidak hanya itu, kita juga bisa memetakan topik apa yang mendapatkan expose paling tinggi di media. Ini dalam bulan Maret kemarin yang paling tinggi pemberitaan di bidang kemasjidan. Itu ada 1.227 data. Kemudian penyuluh agama Islam, pemberdayaan wakaf, pemberdayaan zakat, kerukunan internal umat, seni budaya, kemitraan, hisab rukyat, MTQ, dan seterusnya, layanan nikah. Ini kita bisa petakan topik mana yang hangat di media terkait dengan fungsi-fungsi Bimas Islam. Ini media monitoring ya teman-teman ya. Mungkin beberapa juga sudah ada yang punya program ini dan beberapa lain mungkin belum. Kita bisa berbagi. Setelah itu komposisi isu umumnya tentang Bimas Islam apa sepanjang bulan Maret. Ini komposisi pemberitaan. Musabaqah hafalan Al-Quran dan hadis itu dominan di 22,7% dari seluruh pemberitaan tentang Bimas Islam. Kemudian Kemenak imbau masyarakat waspadai buku nikah palsu. Waktu itu ada berita yang cukup heboh memang. Kita sesegera mungkin kita langsung buat press release waktu itu. Kemudian pembangunan Masjid Agung Syekh Zaid yang merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Uni Emirat Arab, dan seterusnya. Selain itu juga ada top person, ya, siapa-siapa influencer atau orang-orang yang menjadi tokoh di dalam berita-berita Bimas Islam di media monitoring bulan Maret. Yang nomor 1 mendapatkan expose paling tinggi dengan 407 expose adalah Pak Dirjen Kamarudin Amin, di berikutnya Pak Menteri Pak Yakut Khalil Qaumas, dan seterusnya. Bapak Juraidi, Direktur Penais, Bapak Muhammad Fuad Nasar, Sekretaris Ditjen Bimas Islam, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini teman-teman, ini analisis media monitoring. Bagaimana dengan media sosial?
Saya bisa berbagi juga dengan teman-teman kaitan dengan media sosial. Bentar, saya buka dulu ya. Saya share juga. Sudah terlihat ya di layar teman-teman ya. Ini untuk media sosial. Misalnya ini mesin kita. Kita lihat akun Instagram Bimas Islam. Ini contoh saja ya, saya visualisasi ke teman-teman. Untuk yang YouTube memang kita belum masukkan di sini. Nah, ini akun Instagram Bimas Islam. Di sisi kanan ada pertumbuhan pengikut dalam 30 hari terakhir bertambah 1.317 atau 5,59%. Lumayan ya, ini saya dulu mengelola Instagram ini dari jumlah followers 300-an waktu saya diangkat menjadi Kasubag, dan sekarang sudah menjelang 25.000. Ini memang effortnya juga luar biasa untuk mendapatkan followers ya. Masih kalah dibandingkan dengan Pendis yang sudah di atas 50.000. Kemudian pergerakan data postingan juga bisa kita petakan. Per tanggal di sini ada 5 postingan, di sini ada 4 postingan. Tanggal 30 April ada 5 dan seterusnya. Ini top audience. Nah, ini juga ada jumlah like-nya. 12 April paling tinggi mendapatkan 1.316 like. Kemudian puncak yang kedua 841 like itu pada tanggal 22 April. Kemudian yang ketiga pada 5 Mei 708 like. Ini dari beberapa postingan ya, karena kan pada tanggal 5 Mei ini kita memposting sampai, nah ini dia, tanggal 5. Ada 4 postingan dengan jumlah like 708. Dan seterusnya, jadi kita bisa petakan nih, wah makin lama makin turun nih tren yang dapat like postingan-postingan kita, artinya impresinya berkurang nih. Apa yang perlu dievaluasi? Oh, barangkali postingan-postingan belakangan ini terlalu normatif atau cuma foto-foto kegiatan doang misalnya, nggak menarik, kita ganti dengan layanan-layanan, misalnya layanan nikah. Paling banyak biasanya kan dapat jempol itu tentang layanan-layanan nikah, bantuan-bantuan dan sebagainya. Komentar juga sama, kalau tadi jempol-jempol, ini komentar-komentar. Di luar ini komentarnya yang negatif maupun positif. Apakah bisa dipetakan sentimennya negatif dan positif? Ada, nih 54 negatif. Negatif ini maksudnya misalnya ada yang mengadukan tentang layanan nikah, ada yang mengadukan tentang layanan publik Bimas Islam di daerah misalnya, dan sebagainya. Yang positif juga ada. Ya, ada 56 komentar paling tinggi tanggal 27 April. Ini berdasarkan sentimen pada komentar, positif, negatif. Ini kita kalau yang positifnya dihilangkan, misalnya cuma pengen lihat yang negatifnya saja juga bisa, tinggal diklik saja. Gitu. Atau pengen yang positifnya saja, yang negatifnya kita hilangkan. Gitu. Kita dapat komentar positif paling banyak tanggal 27 April 2021. Tapi kalau pengen lihat yang negatif, wah ternyata pada saat yang sama kita juga dapat sentimen negatif sebanyak 12 pada tanggal yang sama. Apakah kita bisa tahu jam-jam berapa sih paling banyak kita mendapatkan like? Jumlah like itu, postingan-postingan jam berapa yang dapat like paling banyak, ini juga ada dalam tabel. Ini ada audience engagement berdasarkan komentar. Ya, ini paling banyak dapat komentar itu yang 16, ini warna birunya semakin gelap, berarti ini hari Selasa ada 16 komentar jam 4. Gitu ya. Ini dari hari Rabu 7 April sampai 7 Mei ya. Kemudian ini yang 15 hari Kamis jam 10 malam. Jadi nanti kita bisa tahu nih prime time-nya itu kalau mau posting media KIE kita, KIE itu komunikasi, informasi, dan edukasi, kira-kira jam berapa ya rata-rata yang bisa dapat impresi banyak? Oh ternyata yang ini nih jam-jam 1 pas lagi makan siang misalnya, atau jam 14 pas lagi jam pulang, jam 14 gitu. Atau mungkin malam sekalian, jadi orang begitu mau tidur buka feed Instagram atau medsosnya muncul dari Bimas Islam.
Ini yang media sosial, Instagram, ya. Kemudian selain itu, ini sebentar lagi ya, sedikit lagi. Kalau ini pemberitaan atau publikasi Bimas Islam. Ini juga ada analisis di sini, sentimen pemberitaan Bimas Islam. Ini di Twitter. Ini nanti kalau diklik dia akan muncul, adanya di Twitter siapa saja, di akun siapa saja. Nah, ini yang positif. Ini sentimen negatifnya ada 481 dan yang netral 487. Tapi ini bisa kita verifikasi lagi karena ini kan yang menilai mesin. Kadang-kadang mesin itu nggak tahu kalau berita tentang satu hal itu sebetulnya positif tapi dia masukkan ke negatif. Ini ada tanggapan paling positif tanggal 6 Mei ada 446, negatifnya 112, netral 71. Ini kalau diklik nanti muncul dia ada di berita di portal mana saja, di website mana saja. Nah, ini di Rakyat Merdeka. Aturan takbiran dan sholat Idul Fitri, khutbah dibatasi 20 menit, jemaah maksimal 50%. Gitu. Ini positif ya. Mendak terbitkan aturan sholat Idul Fitri, sholat Id. Hampir saya bacanya sholat ID, sholat Id ya. Zona merah dan orange di rumah saja dan seterusnya. Ini media-media yang bertendensi positif. Nanti kalau kita klik yang negatif di sini juga akan muncul gitu ya pemberitaannya. Jadi kita bisa monitoring dan bisa mengevaluasi juga kenapa ya yang ini negatif atau berita apa ya yang sifatnya itu negatif sehingga itu bisa jadi rekomendasi untuk program publikasi di waktu-waktu berikutnya. Influencer ini terkait dengan tokoh-tokoh. Ini teman-teman kalau sudah punya mesin ini enak kalau pimpinan minta kita untuk monitoring satu isu, misalnya tentang wakaf uang, kita tinggal masukin aja topiknya, topik tentang wakaf uang. Nanti dia akan memunculkan semua pemberitaan yang berkaitan dengan wakaf uang. Saya pernah juga diminta pimpinan untuk memonitoring berita tentang penyisihan zakat bagi ASN, TNI, dan Polri. Saya bisa gunakan mesin ini untuk melihat apakah pemberitaan di media didominasi oleh sentimen yang positif atau sentimen yang negatif. Baik, teman-teman, saya rasa itu dulu untuk pengantar kita ngobrol-ngobrol di siang hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Ini agak berat rasanya ya, sinyalnya mungkin. Tapi kurang lebih semacam itulah ya. Jadi teman-teman paling tidak ada gambaran. Nanti kalau kita ingin diskusi lebih banyak, saya rasa kita bisa lanjutkan di sesi diskusi. Saya stop dulu share screen-nya. Terima kasih Mas Fahrizal. Berikutnya mungkin lebih enak kita sambil ngobrol-ngobrol sama-sama dengan teman-teman Pranata Humas Kemenag se-Indonesia. Terima kasih. Saya akhiri dulu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparan materi sharing Humas Kemenag kali ini. Alhamdulillah banyak pelajaran yang didapat oleh peserta. Selanjutnya mungkin kita akan lanjut ke sesi diskusi. Ada yang mungkin pertanyaan dari peserta yang masih bingung mengenai podcast ataupun pengelolaan media sosial ini. Ya, saya persilahkan 3 orang dulu ya. Ya, silakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Bisa reaksin. Reaksinya itu raise hand bisa. Atau bisa langsung open mic-nya, Pak. Bapak Ibu. Ya, silakan. Ini kalau nggak ada, enak nih saya nih. Ya, masih ada 10 menit ya Mas Farizal ya, sampai jam... Iya, jam 2.30. 14.30. Oh, ini ada aplikasi KZ ya? Ada pertanyaan di chat ya?
Oh iya, Kang. Mengenai berapa harga berlangganan Ya, aplikasinya? teman-teman, ini kalau yang belum berlangganan KZ itu per bulan sekitar kalau nggak keliru itu 17 juta ya. Tapi kita nanti punya akun sekitar 3. Jadi kita nanti punya akun sendiri, kita bisa analisis sendiri. Sekaligus kita juga bisa tentukan mau dapat report dari mereka itu per minggu atau per bulan. Saya rasa ini berharga sekali kalau teman-teman punya analisis media monitoring, bikin pengadaan. Saya rasa kalau media monitoring ini bisa penunjukan langsung karena anggarannya juga tidak terlalu besar. Lalu disampaikan ke pimpinan, dipresentasikan. Pimpinan akan tahu publikasi kita Pak selama 1 pekan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan Bapak menjadi salah satu tokoh yang mendapat expose paling tinggi di media sebanyak berapa kali misalnya. Jadi penting kita punya analisis media sosial. Yang Brand Boss itu satu paket dengan yang KZ. Jadi kalau kita berlangganan KZ, kita juga punya akun nanti di Brand Boss. Kemudian, oh iya ya. Ya itu mungkin gini, kalau misalnya anggarannya setahun itu untuk media monitoring, kan per bulan kalau kami itu kan memang per tahun, sebulannya sekitar 17 juta. Bisa juga Bapak dan Ibu bikin media monitoringnya itu dalam 1 tahun saja sudah 17 juta, jadi 1 kali. Tapi dia mencakup pemberitaan yang dianalisis dari awal tahun sampai Desember gitu. Jadi paling tidak punya report, annual report gitu ya, laporan tahunan, publikasi instansi Bapak dan Ibu selama 1 tahun. 1 kali saja, jadi nggak perlu setiap bulan dapat laporan. Kalau kami kan tiap bulan ada reportnya dari KZ, karena kan memang anggaran kehumasan itu kecil ya. Di mana-mana memang anggaran kehumasan itu nggak terlalu besar. Jadi kita harus putar otak gimana caranya supaya bisa maksimal. Itu ya untuk Mas Zaid. Mas Zaid kalau nggak keliru di Basnas ya? Oke. Itu saya rasa menjawab pertanyaan Mas Fahrizal. Ya, Bapak Ibu Dari masih ada Mas yang Hadi ingin Nugraha juga bertanya, tadi Pak? ya. Oh, Kabupaten Lingga. Oke. Iya. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya atau diskusi mengenai tema hari ini? Ya, ada dari Kang Arif, Kota Cirebon. Iya, mirip sama Google Analytics. Kalau kita bisa pakai Google Analytics, boleh juga, lebih enak kalau sudah ada ahlinya di kantor, atau mungkin kita sendiri punya kompetensi di situ, bisa pakai Google Analytics. Cuma kadang-kadang kan kita terbatas di SDM ya, jadi nggak bisa menghandle sendiri, akhirnya kita percayakan ke tenaga ahli. Sama ya, mirip dengan Google Analytics. Bahkan mungkin bisa jadi Google Analytics lebih komplit. Gitu. Ini pentingnya untuk pengelolaan media sosial. Jadi si KZ ini bisa buat analisis media publikasi pemberitaan di website dan juga media sosial yang kita kelola. Semua platform, baik Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, kalau ada mungkin juga TikTok. Pendis itu sudah punya TikTok nih, Bimas Islam malah belum. Kemudian juga Spotify. Jadi teman-teman kalau kita sepakatin instansi kita bikin TikTok boleh juga ya. Nanti biar kita punya media-media komunikasi yang kreatif buat generasi-generasi milenial. Ya, Bapak Ibu masih ada yang ingin didiskusikan dengan narasumber? Ya, tadi Mas Langsung Arif ya saja. dari Kota Cirebon. Ya. Ini makasih ya Mas Fahrizal ya, saya bisa silaturahmi dengan teman-teman Pranata Humas. Sama-sama. Agak jarang ketemu sama teman-teman Pranata Humas. Kalau ada forum kan biasanya agak jarang interaksi juga. Mestinya kapan waktu nih kita difasilitasi untuk ketemu ya. Kongres Pranata Humas Kemendag tingkat pusat ya. Setuju, Mas Islam. Iya. Sponsornya. Sobat, coba deh nanti saya coba ngobrol ke pimpinan. Kapan waktu kita bikin acara buat
rakor Pranata Humas se-Indonesia lah ya. Mudah-mudahan kalau pandemi udah berakhir bisa. Kalau enggak akhirnya Zoom juga ya. Kalau atau paling tidak di HDI harusnya. Tapi mungkin nanti Bimas Islam atau Pendis atau Haji mungkin bisa fasilitasi. Ini ada satu lagi nih Kang Sigit dari Pak Denden. Maaf, tema podcastnya bisa tentang problematika keberadaan AMIL dan P3N dalam layanan nikah KUA katanya. Wah iya, ini masukan bagus nih. Saya note ya, jadi saya catat dulu deh. AMIL itu sebetulnya siapa gitu ya, karena banyak pengaduan masyarakat yang masuk lewat kanal-kanal media sosial mengira AMIL atau P3N atau Modin. Itu AMIL atau Modin lah ya, adalah bagian dari petugas KUA. Padahal mereka bukan petugas KUA, tetapi memang banyak pekerjaan yang membantu juga, terutama di daerah-daerah yang wilayahnya agak sulit dijangkau oleh petugas KUA secara langsung. Oke, ini nanti kita angkat. Saya nanti cari narasumber dari subdit yang relevan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama di syuting berikutnya kita sudah bisa angkat tema tentang AMIL, Modin, lebay atau apapun istilahnya ya. P3N. Thank you ya Mas Denden atas masukannya. Teman-teman kalau ada masukan lagi terkait dengan tema podcast yang perlu diangkat oleh Bimas Islam boleh juga di share di kolom chat, nanti saya catat. Saya malah senang karena saya dapat masukan dan inspirasi untuk menyusun tema-tema di podcast Bimas Islam. Untuk podcastnya nanti teman-teman bisa lihat di channel YouTube Bimas Islam TV. Jangan lupa di like, di subscribe, di share. Mudah-mudahan kita semua bisa mengembangkan media komunikasi kita jadi lebih impresif ya, lebih menjangkau lebih luas lagi ke tengah masyarakat. Meskipun agak sulit kalau media pemerintah karena dibatasi oleh norma-norma, itu masalahnya. Kita nggak bisa sebebas orang-orang swasta bikin podcast, sebebas orang-orang individu bikin ceramah misalnya. Makanya jangan membandingkan video-video penyuluh dengan video ceramah-ceramah ustadz-ustadz umum. Kalau ustadz umum dia bicara tidak ada beban karena tidak mewakili pemerintah. Tapi kalau kita salah bicara dianggap mewakili pemerintah. Gitu ya. Apalagi kalau sudah masuk ke ranah fikih misalnya yang khilafiyah dan sebagainya. Oke, thank you Mas Denden, dicatat oleh saya tentang AMIL dan P3N. Ya, masih sisa 3 menit lagi, Bapak Ibu. Mungkin masih ada lagi tanggapan. Udah menjelang perguruan tinggi nih. Ada. Wakil ikut gabung nih dengan Kemenag. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ini, dapat ilmu saya dari Bimas Islam ya. Nih, cuman saya ini berhayal kadang-kadang gini, untuk membuat podcast ini keterbatasan SDM nih, Pak narasumber nih. Sama. Solusinya seperti apa? Karena di perguruan tinggi kebetulan di UIN Banten itu bentukan juga baru gitu kan. Dari sisi SDM kami memang, saya sendiri memang belum mengenal lebih luas terkait dengan media visual dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi saya menantang bagi saya bagaimana solusinya dengan keterbatasan SDM ini ketika saya menggunakan pihak ketiga gitu kan untuk tenaga-tenaga itu kira-kira dibolehkan tidak gitu kan terkait pembuatan podcast dan sebagainya gitu kan. Sementara saya sendiri kan hanya Pranata Humas sendiri baru lagi kan gitu kan. Sendiri ya Pak ya, satu-satunya Pak? Satu-satunya saya di UIN ini Pranata Humas. Ya sementara ini saya memang mungkin untuk dalam hal layanan publik ini menantang bagi saya gitu kan dengan menggunakan media online ini gitu kan. Alhamdulillah ya dapat pencerahan ini sangat menarik gitu kan. Kebetulan memang perguruan tinggi memang layanannya layanan hal kepada sektor penerimaan mahasiswa ya gitu kan. Tetapi itu lebih domain lah pemerintahannya itu kan. Tapi di sisi lain juga kita layanan publik yang sifatnya mungkin tidak harus mahasiswa saja gitu kan. Nah, dalam upaya-upaya dalam bahasa kami itu strategi komunikasi ini bagaimana membangun lembaga kami ini ya mendapat ilmu dari Bapak sekarang ini
alhamdulillah berada pencerahan itu kan. Cuman saya berhayal itu solusinya seperti apa kalau ketika saya menggunakan pihak ketiga gitu kan. Kira-kira menurut Bapak gimana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mas Farizal. Silakan langsung aja. Ya, makasih Mas Kang Nana. Ya, turun dari UIN Banten ya Pak. Ya ini memang problem SDM ini problem klasik, tetapi yang memang itu permasalahan kita bersama ya Pak. Jadi yang dimaksud SDM itu apakah talentnya atau tenaga produksi videonya Pak? Atau kedua-duanya? Kedua-duanya. Bagi saya kan dunia baru nih. Ya. Jabatan baru yang notabene saya juga hasil penyetaraan yang tidak punya basic itu. Kemudian saya dikenalkan oleh dunia canggih gitu kan. Zaman sekarang memang di dunia pandemi kita dituntut mau nggak mau harus itu kan. Dipaksa kita Pak. Dipaksa memang, tapi Dipaksa. saya tidak mau ketertinggalan saya dengan posisi jabatan saya yang baru ini, gitu kan. Berupaya ya untuk mensejajarkan dengan perguruan tinggi yang lain, termasuk di Kementerian Agama dan Bimas Islam gitu kan. Iya, iya. Kan, tapi saya ingin tidak mau gitu kan. Saya memaksimalkan potensi. Saya punya memang di bawah saya ada satu rekan saya ya memegang semua alat itu akhirnya kan, ya videonya, ya fotonya, ya press release-nya. Jadi kita memang kerjanya ekstra gitu kan. Betul Pak, Humas itu kerjaannya Masya Allah ya Pak ya. Sampai tengah malam masih kerja, Sabtu Minggu masih kerja. Corongnya di perguruan tinggi ya Humas, semua lah gitu kan. Yeah. Nah, jadi saya sering kira-kira dengan keterbatasan ini kita sering menggunakan pihak ketiga gitu kan. Kalau sudah menggunakan pihak ketiga kan dari hal penganggaran juga kita memerlukan itu gitu kan. Iya. Mudah-mudahan ke depan bagaimana kita meminimalisir anggaran, SDM juga harus ditambah gitu kan. Satu sisi saya berharap juga mudah-mudahan tadi setuju ada pertemuan nasional, saya mendapat ilmu yang banyak dari teman-teman yang lain, dari Bimas Islam, dari Jenpendi, semualah yang termasuk yang penyelenggara ide-ide YIN ASN solutif dari Ijen Kemenag itu sangat inilah membantu saya gitu kan. Terima kasih Kang Badru itu yang telah memfasilitasi kita ini gitu kan. Ini ilmu bagi saya gitu kan. Tapi di sisi lain saya bagaimana terbang ini kan dengan keterbatasan ilmu gitu kan. Tapi sedikit-sedikit dengan media ini ya alhamdulillah gitu kan mengerti, tapi kembali lagi SDM secara teknis ini yang kami belum miliki gitu kan. Itu saja kira-kira mohon bantuannya lah gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sudah luar biasa ini Pak Nana, karena memang kita sudah punya pandangan untuk menyesuaikan diri dengan era digital saja itu sudah luar biasa. Karena zaman terus maju, dia zaman terus melaju. Kitanya kalau tidak maju, itulah yang disebut dengan ketinggalan zaman. Zamannya maju, kitanya diam. Dipaksa, apalagi kami. Iya, kita harus harus didorong supaya juga ikut maju. Tinggi kami dengan terbatasan media sarananya, kuliah kan daring. Wah, itu banyak problem lah gitu kan. Iya. Sementara informasi memang harus nyampe ke pusat didik gitu kan. Tugas kami berat gitu kan. Untuk talent, kalau misalnya Pak Nana butuh host untuk podcast misalnya. Kalau di kampus itu ada mahasiswa jurusan ilmu komunikasi atau komunikasi penyiaran Islam, itu bisa langsung direkrut untuk menjadi host podcast UIN Banten. Itu yang pertama kalau butuh dari segi talent. Kalau ada jurusan broadcast, mereka bisa dimanfaatkan untuk pegang kamera, ngedit video, produksi dan sebagainya. Kalau ada mahasiswa yang jurusan broadcast. Kalau tidak ada, kalau memang misalnya ingin melibatkan pihak ketiga, boleh juga kita pakai pihak ketiga. Tetapi pihak ketiga ini harus kita ikat Pak Nana. Ya. Pihak ketiganya ini harus berjanji dalam suatu perjanjian dengan kita untuk sharing knowledge. Jadi dia harus transfer knowledge ke teman-teman di instansi kita. Jadi ke depan kita sudah bisa produksi sendiri. Misalnya Bimas Islam podcastnya sekarang di handle oleh rekanan misalnya. Dengan pertimbangan kita belum punya cukup SDM yang bisa memproduksi video podcast dengan profesional. Dalam 1 tahun ini di tahun anggaran 2021 diproduksi oleh pihak ketiga misalnya. Tapi pihak ketiga Anda harus melakukan transfer knowledge ke tim saya. Sambil berjalan selama 1 tahun, tim saya harus belajar bagaimana megang kamera, angle-nya, ngeditnya,
produksinya, pasca produksi dan sebagainya. Sehingga di akhir tahun nanti saya sudah bisa trial nih teman-teman produksi podcast sendiri. Kapan waktu Pak Dirjen minta untuk podcast, udah nggak repot karena timnya udah ready gitu. Jadi setiap kita meminta pihak ketiga dalam hal pengadaan jasa misalnya, yang kaitannya itu dengan skill atau kemampuan atau kompetensi, maka kita harus mewajibkan si rekanan itu untuk transfer knowledge ke tim kita supaya kita bisa mandiri pada akhirnya. Oke, Gitu. terima kasih. Itu saya rasa sih ya. Ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Nana. Sama-sama. Ya. Gimana Kang? Masih mau satu gimana Kang? Apa udah dicukupkan? Saya ngikut aja ke Kang Fahrizal dan Kiai Haji Nurul Badrul Tamam. Ini ada satu lagi masukan dari Pak Denden ya katanya. Tema podcast juga. Ya, infrastruktur KUA ya, banyak berdiri di tanah Pemda dan atau status wakaf, seiring dengan program prioritas Kemenak terkait revitalisasi. Oke, ya baik, ini temanya masih seputar kekawaan ya. Nanti bisa dibahas dalam satu podcast kayaknya, tentang pertanyaan-pertanyaan seputar KUA. Itu. Karena kalau spesifik tadi tentang amil saja, itu mungkin selesai dalam waktu 5-10, dalam 7 menit. Kemudian tentang ini juga mungkin selesai 7 menit, jadi nanti dalam satu tema tentang pertanyaan-pertanyaan seputar KUA, misalnya begitu, nanti bisa dibahas dalam satu episode podcast. Thank you Pak Denden ya. Pak Denden ini Pranata Humas di mana nih? Makasih lah pokoknya atas masukannya. Ya, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin untuk sesi hari ini, Jumat ini, cukup sekian. Di sini intinya untuk materi, untuk tema kali ini, pertama poinnya itu yang pertama, skill humas. Skill humas itu 3 ya. Menulis, keahlian visual, dan audiovisual. Itu harus dimaksimalkan. Terus media sosial, punya golden point, murah, mudah, tepat sasaran, terukur, abadi, dan shareable. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan media sosial. Yang ketiga, kita harus mengikuti perkembangan zaman ya, melalui media sosial, seperti menghadirkan podcast. Sehingga kita, karena podcast itu banyak manfaatnya. Pertama, fleksibel, bisa di mana saja, dan tersedia di banyak platform. Terus yang terakhir yaitu harus memantau statistik juga mengenai postingan medsos melalui aplikasi analisis medsos, sehingga ke depannya bisa menciptakan inovasi baru ataupun mengantisipasi hal-hal yang seperti tadi itu sentimen-sentimen yang negatif dan sebagainya. Ya, materi yang sangat luar biasa oleh Kang Sigit Kamseno selaku Pranata Humas Ahli Muda Dirjen Bimas Islam dan Kasubag SI dan Humas untuk hari ini sebagai tema sharing to the max mengenai podcast dan pengelolaan media sosial. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Sigit ya atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat buat Pranata Humas Kemenak seluruh Indonesia ya, dan dapat dimaksimalkan di masing-masing satker. Selanjutnya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi serahkan kembali ke Pak Nurul. Ya, langsung ditutup saja, Mas. Terima kasih. Oh iya. Oh iya. Makasih Mas Nurul, makasih Mas Farizal. Ya, terima kasih Bu-Bu karena berhubung Jumat depan sudah memasuki bulan Syawal, saya ucapkan Oh iya, Selasa sidang isbat insyaallah. Ya, selamat memperingati Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Ajengan. Sukses, berkah selalu. Atur nuhun Pak Kiai Haji, Abuya, Mama. Terima kasih Pak Sigit. Sama-sama Kang Nana, atur nuhun. Terima kasih semua ya. Saya izin pamit ya. Mangga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.